Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Jumat 14 Agustus 2026. Kita dipanggil untuk setia. Kutipan dari Injil Matius bab 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sobat Katolikana, Injil hari ini mengajak kita melihat sisi lain dari kasih Tuhan, yaitu kesetiaan. Ketika orang-orang Farisi bertanya tentang perceraian, Yesus mengingatkan mereka bahwa sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi dan tetap setia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagi Yesus, kasih selalu seiring sejalan dengan kesetiaan. Kasih bukan hanya soal perasaan ketika semuanya berjalan baik. Kasih adalah keputusan untuk tetap setia, bahkan ketika ada kesulitan. Sebenarnya, bukan hanya pasangan suami istri yang dipanggil untuk setia. Kita semua dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Setia berdoa, setia berbuat baik, setia mengikuti kehendak Tuhan. Pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang sifatnya berubah drastis setelah sukses? Dulu, ketika hidupnya susah, ia rendah hati dan dekat sama Tuhan. Tetapi setelah memiliki jabatan, uang, atau nama besar, ia mulai berubah. Lama-kelamaan, ia menjadi sombong dan mulai jauh dari Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yeskiel mengisahkan betapa besar kasih Tuhan kepada Yerusalem. Kota itu digambarkan seperti seorang bayi yang dibuang. Ia tak terawat, tak ada satupun yang menginginkannya. Namun Tuhan datang, lalu mengangkat, merawat, membersihkan, dan membesarkannya. Bahkan ketika Yerusalem sudah dewasa, Tuhan menghiasinya dengan pakaian yang indah. Kota itu kemudian tampak anggun dan berwibawa sehingga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Di sini masalah timbul. Ketika berjaya, Yerusalem mulai lupa dari mana semua itu berasal. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian Tuhan. Akibatnya ia menyimpang dari jalan Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya masih mengingat Tuhan ketika hidup saya berjalan baik-baik saja? Apakah saya selalu setia kepada Tuhan dan selalu menaati janji-janji yang pernah saya ucapkan di hadapannya? Sobat Katolikana, hari ini gereja juga mengenang Santo Maximilianus Maria Kolbe. Ketika berada di kamp konsentrasi Auschwitz pada masa Perang Dunia Kedua, seorang tahanan dipilih untuk dihukum mati. Mendengar orang itu menangis karena memikirkan istri dan anak-anaknya, Santo Maximilianus maju ke depan dan berkata bahwa ia bersedia menggantikan orang tersebut. Ia menyerahkan hidupnya agar orang lain dapat hidup. Mengapa ia mampu melakukan pengorbanan sebesar itu? Karena tidak pernah melupakan kasih Tuhan yang lebih dahulu mengasihinya. Ia percaya bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Kesetiaannya kepada Kristus tidak hanya diucapkan dalam doa, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Sobat Katolikana, semoga teladan Santo Maximilianus Maria Kolbe
mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari cara kita mengasihi, melayani, dan berkorban bagi sesama setiap hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengajaran hari ini yang sungguh meneguhkan iman kami. Kami mohon, berilah kami hati yang setia dan selalu ingat kepadamu. Biarlah firman-Mu tumbuh subur di hati kami, sehingga kami semakin dekat denganmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.